Pertama-tama kami mengucapkan bersama manajemen KMIA selamat datang di tempat kami KMIA dan investor tanggal 1 pagi subuh kemarin, karena ada ini dalam tanda kutip, nanti menurut kalian apakah itu pemberitaan berita itu atau hoax atau provokasi, ya, yang lambetura ini saya tidak off the record, ini on the record. Lambetura Kawanua yang kemudian mengekspos tentang insiden itu secara sepihak. Seharusnya kalau dalam etika pers, apakah dia pers resmi atau tidak resmi, dia harus memahami etika pers, harus dikonfrontasi para pihak yang terlibat dalam insiden itu supaya pemberitaannya proporsional, ya. Ini tidak hanya sepihak. Apa itu dari Lambe Kawanua. Jadi untuk itu maka saudara-saudara, teman-teman wartawan diundang untuk kemudian secara resmi KMIA, pihak manajemen KMIA mengeluarkan konferensi pers berkaitan dengan insiden yang terjadi pada subuh tanggal 1 itu. Adapun press release-nya tertulis ada, ini boleh kemudian kami langsung dibagikan pada saat ini sudah. Jadi pada intinya nanti kita akan tanya jawab, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara ke kami, ya, atas nama legal dari KMIA akan menjawab itu, duduk persoalannya seperti apa, insidennya terjadinya seperti apa, supaya tidak simpang siur, tidak kemudian ada menjustifikasi lebih dahulu, karena kami mengatakan bahwa proses ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Bahkan manajemen KMIA itu secara langsung pada peristiwa itu juga langsung di saat itu juga langsung mengkontak pihak kepolisian hingga pihak kepolisian datang. Oleh sebab itu kami tidak mau kemudian ada terjadi public opinion yang kemudian mencederai mekanisme proses meletakkan proporsi hukum di dalamnya. Kalau itu ada terjadi satu insiden, apakah kemudian itu ada pelaku atau ada korban atau sebaliknya, ini suatu perkelahian, itu jadi kewenangan dari pihak kepolisian. Tetapi kami akan mengatakan apa yang sebetulnya terjadi dalam proses ini, ya. Tapi sebelum saya lanjut ke sana, kita akan juga sudah meminta mengkonfrontir terhadap teman-teman karyawan dari KMIA yang terlibat insiden itu. Sekali lagi terlibat insiden itu, karena itu bukan aspek penganiayaan, karena itu terjadi perkelahian. Nah, tetapi kami memahami bahwa yang namanya sudah terekspos di publik, dan kami memahami etika dan protap kami dalam memanage KMIA itu, kami tidak mau kemudian kami yang dipersalahkan atau mempersalahkan mereka, karena kami sifatnya melayani. Pelanggan itu adalah raja, tetapi juga pelanggan ada proporsi di saat dia memasuki properti KMIA. Karena tentu properti KMIA juga ada memproteksi kalau terjadi sesuatu yang kemudian akan berimbas merugikan KMIA. Nah, oleh sebab itu nanti kemudian kita akan melihat kronologis kejadian seperti apa. Tapi sebelum itu kami juga sudah menyarankan mereka akan meminta maaf. Ya, mau salah atau benar itu ada garis aspek hukumnya yang akan nanti diselidiki oleh pihak berwajib. Tetapi apakah kemudian itu kita lihat sebentar apa, tetapi yang pasti dari pihak KMIA dan by person, ya, karyawan KMIA yang terlibat dalam insiden itu akan melakukan permintaan maaf secara resmi di depan pers. Nah, itu kami persilahkan, ya, dari yang pertama dari Indonesia. Jun, kita akan bersangkutan langsung terlalu itu menceritakan kronologi peristiwanya ada di terima kasih rekan-rekan media yang sudah datang sore hari ini. Saya Yudis yang terlibat langsung saat hari kejadian tersebut. Jadi perlu saya ceritakan sedikit kronologis
bahwa di tanggal 31 Desember malam yang bersangkutan Aldio datang bersama dengan Klambi Karawanwa adminnya yang kita kenal kemarin, namanya Victor. Jadi perkelahian tersebut terjadi bermula dari aktivitas mereka di atas yang sudah mengganggu beberapa tamu. Yang kita lihat adalah saudara Dio yang terpengaruh oleh minuman keras, jadi lumayan kehilangan kesadaran sehingga mengganggu tamu lainnya dan juga karyawan yang ada di sini. Sehingga kita sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan melakukan satu tindakan pengamanan dan kita bawa Dio ke bawah. Tapi ada perawanan di sana, sorry. Katanya bilang ada di ruang gen, dikurung di dalam ruang gen. Sebentar. Bertahap kan terus. Jadi kita bawa turun dan akhirnya ada aktivitas perlawanan di sana, ada pemukulan terhadap beberapa karyawan kita juga, dan akhirnya ada balasan juga. Jadi terjadi perkelahian, satu insiden perkelahian bukan penganiayaan di sana. Jadi yang mukul duluan siapa? Yang mukul duluan Anda atau yang bersangkutan itu? Jadi pengamanan itu kita bawa turun, Pak. Jadi kita cuma bawa turun, dia yang berontak, ngamuk, teriak-teriak saat dipegang sama beberapa security dan staff saya. Dio yang pukul duluan, sehingga terjadilah perkelahian tersebut. Tapi dibalik itu semua, saya juga harus mengatakan terjadi kekeliruan juga dari pihak kita. Mungkin kalau itu berlebihan, saya harus meminta maaf dengan segala kerendahan hati saya atas dampak yang terjadi dari insiden tersebut. Jadi dia waktu itu dikeroyok. Kan ada yang menimbul cerita bahwa yang dikurung di dalam berapa orang? Ada security, ada 3 staff saya lainnya. Jadi yang pertama memang 2 orang, ada security sama staff saya yang melaporkan ke security. Pertama 2, pada akhirnya ada 4 orang lain. Jadi total 6. Enggak, 5 saja. Termasuk. Pak, kalau soal kan di kronologis yang diceritakan oleh korban, dia dicekik waktu kan di meja, katanya dia duduk di salah satu meja, lalu datanglah karyawan KMA, beberapa orang melakukan pencekikan kepada dia. Iya, customer berarti ya. Ya. Oke, perlu saya Lalu ada apa? Penganiayaan di atasnya. ya. Boleh. orang juga yang tadi yang seperti kita bilang yang katanya sempat dikurung di dalam ruangan genset. Terus ada berapa orang masuk keluar Secara bergantian. secara bergantian. Nah, sekalian saya dengan kan katanya dengan alasan nak bayar minuman, nak bayar bill, nak dibayar bill. Saya jawab yang pertama dulu tadi, Pak. Terjadi pencekikan di atas, saya harus bilang nggak ada. Itu terjadi saat customer kita terganggu, yang merupakan owner kita juga salah satunya, sehingga satu staff kita yang panggil security minta Dio yang sedang dalam pengaruh alkohol untuk diamankan. Jadi nggak ada pencekikan di atas. Yang kedua soal bill yang belum dibayar. Yang bill sebenarnya ada yang kalau kita lihat di postingan di media itu ada bill seharga 2 juta. Sebenarnya itu bukan jadi pokok masalah kita hari itu. Oke, saya harus jelaskan. Jadi ada setelah pembayaran bill itu Dio minta order lagi ke salah satu staff saya kalau minta bill itu dimasukin ke billnya owner kita. Jadi pada akhirnya ada satu bill outstanding yang kita tagih. Nah disitulah mulai
Jadi bukan masalah 2 juta tadi Pak ya, bukan karena 2 juta nggak dibayar terus terjadi yang diberitakan media gitu. Kita makanya mau diklarifikasi sesuai kronologisnya. Oh yang tadi itu ngecek. Ya, yang di katanya yang di Oke, jadi bahasanya kayaknya agak berlebihan Pak, bukan diburu. Kita amankan di sana supaya nggak terjadi keributan lebih panjang lagi. tapi memang betul di dalam ruang genset. Ada ruangan. Dipukul-pukul di situ. Itu panel room, bukan ruang geser. Pak, soal kalung yang katanya Kalung sama DP HT tank apa semua. Barang. kalung-kalung yang katanya nilai Motor. 1,5 juta. Motor juga kita nggak tahan ya Pak, mohon sebelumnya. Motor itu kita nggak tahan karena waktu dari anggota kepolisian datang menjemput, itu motornya nggak ada yang bisa bawa ke Polres. Jadi motornya itu dititipin sini, bukan ditahan. HP sama handphone juga dikembalikan oleh saya secara langsung, saya berikan kepada anggota polisi. Untuk masalah kalung, kita nggak ada kata perampasan atau mengambil, karena pada saat kejadian saya pribadi juga tidak melihat korban memakai kalung. Mohon maaf, mungkin ada tapi saya tidak melihat. Jadi insiden akhirnya Iya. nggak bisa kemudian diprediksi Iya. seperti apa. Nggak bisa dituduh bahwa Karena DP. dia juga kan udah merontak di bawah, udah merontak. Dan itu 2 kali ya. Jadi dia diamankan itu 2 kali ya. Di bawahnya Di parkiran. Pertama kan udah diamankan, baru dia naik lagi ya. Jadi dia naik lagi. Beberapa customer kita pun hari itu komplain karena terganggu sama aktivitas yang Dio lakukan. Dan pada hari itu juga saya harus bilang Dio pun mengakui bahwa dia salah dan dia dalam pengaruh alkohol sehingga terjadi perkelahian. kemudian melihat pengumuman di sini seperti apa? Ya, ini kan menjual minuman keras. Pasti kemungkinan untuk kericuan potensinya besar. Prosedurnya seperti apa? Apalagi tadi satu orang diri sendiri harus diamankan 5 orang. Apa 5 orang kan mampu atas yang dia sendiri satu orang yang mesti. Maaf Pak, jadi saya rasa bapak-bapak semua tahu juga di mana orang dalam pengaruh alkohol ya. Jadi bisa jadi terjadi juga hal yang mungkin lebih daripada itu. Itu kenapa kita butuh bantuan teman yang lain. Gitu. Informasi juga yang ada di sini banyak yang soal minum waktu itu. Betul nggak? Kalau Oke, di sini Pak ada SOP saat aktivitas kerja semua karyawan dilarang minum. Jadi kalaupun ada yang minum itulah bartender yang dia wajib untuk nyicip minumannya sebagai quality control. Itu aja. Pak, perlu penegasan dari pihak KMIA. Korban itu, Adi itu mabuk atau semua pengaruh alkohol itu beda? Oke, mabuk Pak. Oke, sudah, Mabuk cuma itu. banget. Nah, karena hari itu pun dia juga ditinggal sama teman-teman yang lain. Pak, kalau dia mabuk berat, berarti mungkin tidak bisa berbuat kecil walaupun ribut. Geraknya pun memang sudah terlihat juga Pak. Kenapa penanganan mungkin agak ini? Ya, jadi nanti saya klarifikasi. Jadi begini, kita jangan memprediksi keadaan sesuai indikator dari pola pikir kita. Artinya kronologisnya dia posisi dalam keadaan mabuk. Kita paham persis. Ada orang yang minum 1 botol dia masih tahan, mampu dia kontrol diri. Ada orang minum 1 gelas dia sudah tidak mampu kontrol diri. Saya sebagai kuasa hukum saya boleh minum 1 botol masih boleh kontrol diri. Ini teman-teman pers banyak ya dulu, sekarang mungkin sudah. Jadi oleh sebab itu tidak ada batasan bagaimana posisinya mabuk. Yang pasti ketika dia akan diamankan, oleh sebab itu ada 2 kali proses penanganan mengamankan dia. Artinya mau mengamankan supaya dia tidak mengganggu mekanisme proses yang sementara terjadi di atas di resto, dan mau mengamankan karena dia sudah begitu rese. Tapi kemudian dia melakukan bukan perlawanan, itu tindakan yang seakan-akan dia tidak mau diamankan karena dia juga ngomong saya tidak mau pulang. Nah, baru kemudian dia melakukan pemukulan terhadap orang yang mengamankan. Nah, kemudian mereka melakukan tindakan untuk ya saling pukulan.
Dan satu yang saya mau katakan, bahwa begini, dalam posisi hukum itu juga dibenarkan. Saya bukan membenarkan, tapi itu dibenarkan. Seseorang yang masuk dalam properti saya, misalnya teman-teman wartawan, rumah teman-teman wartawan dimasuki oleh orang mabuk, kemudian dia ribut, ketika kita mau keluarin, dia mukul kita, dia bikin perlawanan mukul kita, apa kita biarin? Nonsen itu, kecuali malaikat. Oleh sebab itu, saya mau meletakkan proporsi ini pada proporsi yang betul. Oleh sebab itu, kenapa juga manajemen KMIA langsung menghubungi pihak kepolisian supaya ini tidak kemudian menjadi satu pemberitaan yang liar atau suatu peristiwa yang liar, supaya betul-betul langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, itu kepolisian langsung datang. Dan di saat itu juga anak itu melakukan permintaan maaf ya, permintaan maaf. Jadi tapi kemudian kenapa dilaporkan? Nah, itu saya juga tidak mau kemudian menjustifikasi, tetapi dalam tanda petik katanya ini lambe kawan dua yang memprovokasi supaya ini anak ini lapor aja. Kendati anak ini sudah tidak mau menindaklanjuti hal itu karena sudah ada upaya untuk proses mediasi damai antara pihak yang dalam tanda petik. Izin Pak Erik, mungkin dari KMIA mempertegas itu bukan penganiayaan, Iya, bukan tapi pengamanan berarti ya. Pengamanan, iya. Karena yang di framing di publik online itu dugaan penganiayaan. Iya, betul. Jadi kami mau meletakkan bahwa itu pengamanan, kemudian terjadi insiden. Waktu diamankan kedua, izin Pak Erik, itu dia sudah tadi kan Mas Yudis bilang dia ditinggal sama rekan-rekannya kan? Iya. Nah itu di pengamanan kedua, apakah masih didampingi rekan-rekannya itu atau? Sudah pulang ya? Dan untuk kalung itu mungkin ya sebab baku tarik Iya, toh? karena terjadi sorry. Nah ini kan mengibaratkan, maksudnya mereka ulang dah maksudnya. Ini bukan rekor. Juga proporsinya itu kan nanti kemudian. Jadi KMIA tegaskan tidak melihat adanya kalung itu Pak. Ya, itu poin. Iya, poin itu. Kalau kemudian ada ya iya, tapi kami dalam kondisi itu mereka jadi tidak ada kata mengambil, menahan toh? Tidak ada. Itu di-clearkan, diluruskan ini ya. Nah. Berarti sesalkan itu framing yang dari media online itu disesalkan juga berarti. Makanya itu yang mau diletakkan proporsinya. Karena sudah ada framing yang menjustifikasi Nah, oknum dari apa ini influencer mungkin influencer sorry bilang kan kalau orang mabuk masuk dalam rumah influencer ini dia mabuk di luar atau mabuk sekarang begini posisinya kan ketika oleh sebab itu karena terindikasi influencer ya indikasi kan kita boleh lihat ya gerak geriknya ya romannya dari aspek psikologi kita bisa lihat ini orang ini sudah pengaruh alkohol oleh sebab itu akan diamankan. Nah kemudian dia tidak mau untuk diamankan, bahkan melakukan perlawanan, melakukan pemukulan terhadap karyawan yang mengamankan. Itu satu. Dan kedua yang mau ditegaskan bahwa by incident, by person, bukan KMIA-nya. Nah yang di frame di media medsos itu KMIA itu sangat keliru. Nah itu yang kita mau luruskan supaya betul-betul meletakkan proporsi seperti apa kejadiannya. Dan kalau mau lebih jauh, tentu teman-teman wartawan paham ya mekanismenya. Nanti akan dikonfrontir ke pihak kepolisian karena ini sudah juga ditangani di pihak kepolisian. Bahkan rekan-rekan karyawan ini sudah di BAP ya, sudah di pihak kepolisian atas kehendak sendiri. Berapa orang Pak Erik yang di BAP izin? 4 ya? Iya. Dan atas Pak kehendak Yudis, sendiri ibunya menyerahkan diri ibunya di siapa? BAP. Karena kita begini ada kita Pak Yudis, Regina, Ananta sama Christian. Nah masing-masing punya tugas. Pak, ada akan upaya hukum terhadap apa yang menyebarkan, yang menyudutkan KMIA? Oh ya, jadi makanya dalam proses ini, dalam konferensi pers ini kami double step ya. Di samping kami melakukan proses ini meluruskan proporsi pemberitaan itu, kami ada upaya untuk melakukan pendekatan approach terhadap yang bersangkutan, bahkan keluarga bersangkutan untuk melakukan mediasi damai gitu, begitu. Jadi tanggung jawab itu ada di kami. Maksudnya yang menyebarkan Pak itu
Si influencernya itu mungkin Pak. Influencernya yang menyebarkan di medsos itu. Ini kalau soal influencer nanti pastilah akan, saya juga boleh katakan saat ini bukan menantang mereka. Saya bisa kemudian juga mempidanakan mereka. Karena jujur Pak, nama KMEA sudah rusak. Oleh sebab itu saya kuasa hukum dari KMEA ini on the record, bukan off the record. Saya bisa mempidanakan juga Lambe Kawanua itu. Pak, yang pasti Lambe Kawanua atau Lambe Tura banyak. KMEA dijustifikasi melakukan tindakan penganiayaan. Karena nanti frame itu tidak benar. Yang benar terjadinya insiden itu. Saya mau tegaskan, siapapun Lambe Kawanua itu. Nama saya Erik Mingkit, sarjana hukum. Kuasa hukum dari KMEA. Saya tantang mereka. Ya, saya tantang mereka. Ya, medsos Lambe Kawanua. Sudah meluruskan Ya. dari saudara Dio sempat mengaku sebagai anggota. Sembari kita melakukan pengamanan anggota TNI. Nah, kebetulan sembari kita mengamankan, dia sempat menelpon salah satu kenalannya mereka dan sempat dibicarakan dengan saudara Christian. Itu terus siapa? Oh, itu adalah anggota. Dia anggota, ada sebut namanya siapa? Simbolon. Sebut nama siapa? Mungkin artinya Simbolon. Terus tiba-tiba berubah lagi. Maksudnya dia yang mengaku dia anggota. Iya, dia mengaku